ke pertemuan ketiga hari ini. Minggu lalu kita bahas apa? Ada yang ingat? Bahasan kita minggu lalu? Teori-teori, Bu. Oke, teori-teori. Jadi ilmu pengetahuan ya. Dari mana ilmu pengetahuan itu terbentuk gitu. Minggu lalu bahasan kita adalah mengapa ada ilmu pengetahuan, kemudian hubungannya dengan penelitian. Nah, hari ini kita akan bahas ragam penelitian. Tapi sebelumnya, minggu lalu saya sudah minta untuk mulai menspesifikkan kira-kira apa nih yang akan kalian ambil sebagai judul. Sudah ketemu semuanya? Belum, Bu. Saya, Bu, masih ragu. Belum sampai judul ininya sih, Bu. Belum, Bu. Oh gitu. Kenapa? Belum ngerti sih Bu apa bikin judulnya itu kayak gimana. Oke, baik. Kalau begitu kita materi dulu ya. Karena target saya nanti di pertemuan ke-6 dan ke-7 itu kita akan presentasi bab 1 dan bab 2 ya, atau kurang lebih sebenarnya itu adalah tinjauan pustaka ya, sebenarnya tinjauan pustaka, tapi mungkin yang akan dipresentasikan adalah bab 1 dan bab 2. Nah, sebelum itu kita masuk materi dulu, sebelum kita bahas nanti untuk bab 1 setelah materi ragam penelitian, nanti ada unsur-unsur dalam proposal ada apa saja gitu. Sebenarnya secara garis besar itu bisa kita lihat di buku panduan proposal. Buku panduan penulisan skripsi ya yang ada di kampus. Nah, semuanya sudah pernah lihat buku panduan skripsi, penulisan skripsi? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum pernah, Bu. Wah. Jadi nanti coba dilirik ya. Jangan dilirik, dibuka, dibaca gitu karena sekarang sudah sampai di metodologi penelitian. Setidaknya sudah mulai membaca panduan skripsi tersebut karena itu akan menjadi salah satu panduan ketika kalian menulis proposal skripsi. Oke, kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Sebentar, saya screenshot dulu. Loh, saya nggak bisa share screen nih, Wulan. Sudah, Bu. Oke, makasih. Oh, masih nggak bisa ya? Kenapa nih? Masih nggak bisa, Wulan? Sudah bisa belum, Bu? Nah, udah. Udah kelihatan? Masih loading ya? Lagi loading, Bu. Oke, ini udah kelihatan ya harusnya sekarang? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Oke, ragam penelitian. Nah, ragam penelitian menurut bidang ilmu, jadi secara umum ilmu itu dapat dibedakan. Kalau minggu lalu kita bahas tentang tentang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu banyak jenisnya gitu ya. Dan ini bisa dibedakan pada ilmu-ilmu dasar dan ilmu terapan. Nah, termasuk dalam ilmu dasar antara lain yang ilmu-ilmu yang dikembangkan di fakultas-fakultas seperti yang matematika, fisika, kimia, geofisika, biologi, geografi, gitu ya, yang ilmu-ilmu basic gitu. Nah, kelompok ilmu terapan itu diantaranya ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu teknologi pertanian, ekonomi. Jadi kita ini termasuk dalam rumpun kelompok ilmu terapan gitu. Kalau ilmu dasar ya fakultasnya fakultas MIPA gitu ya, yang apalagi namanya lebih spesifik gitu. Nah, ilmu-ilmu dasar dikembangkan lewat penelitian yang biasanya disebut sebagai penelitian dasar atau basic research. Sedangkan penelitian terapan atau applied research ini menghasilkan ilmu-ilmu terapan. Penelitian terapan misalnya di bidang kalau misalnya ilmu dasarnya atau penelitian dasarnya bidang fisika kemudian akan digunakan di penelitian terapan,
itu jadinya misalnya fisika bangunan atau fisika fisika material gitu ya. Jadi penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan ilmu dasar, misalnya adalah ilmu fisika atau ilmu matematika gitu. Misalnya atau teknik arsitektur. Nah, ini juga menggunakan fisika misalnya, kemudian matematika gitu ya untuk terapan, untuk penelitian di bidang ilmu terapan. Nah, ilmu dapat dibentuk melalui penelitian induktif atau penelitian deduktif. Jadi, secara sederhana, penelitian induktif adalah penelitian yang menghasilkan teori atau hipotesis. Ya, kenapa menghasilkan teori atau hipotesis? Karena karena skopnya atau ruang lingkup dari penelitian induktif itu yang memang sangat-sangat fokus gitu ya, sehingga nanti hasil dari penelitian ini kemudian kita bisa menjustifikasi suatu atau hasil dari penelitian tersebut menjadi suatu bidang menjadi ilmu terapan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan penelitian induktif gitu ketika proses pembentukan ilmu itu terjadi. Nah, kemudian kalau penelitian deduktif itu merupakan penelitian yang menguji atau mengetes teori atau hipotesis. Artinya teorinya sudah ada, kemudian kita uji itu teori tersebut ya dengan hipotesis gitu. Kemudian hipotesisnya kita uji, nah kemudian ada hasilnya. Nah, itulah yang menjadi hasil penelitian deduktif. Jadi metodenya adalah umum ke khusus. Jadi karena tadi basicnya adalah teori, kemudian teori itu kita buktikan. Sehingga ini dikatakan dengan penelitian deduktif. Kemudian ragam penelitian menurut bentuk data. Ya. Nah, ada penelitian kuantitatif, pernah dengar ya, sudah pasti. Kemudian ada penelitian kualitatif. Jadi penelitian ini dilihat dari bentuk datanya. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Data kuantitatif ini diartikan sebagai data berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. Ya, makanya disebut dengan data kuantitatif. Nah, sedangkan kualitatif ini sebaliknya, datanya bukan berupa angka, tetapi berupa fenomena gitu, kemudian berupa gambar, berupa suara, berita gitu ya, fakta-fakta dan lain sebagainya. Itu adalah data kualitatif. Kemudian ragam penelitian menurut paradigma keilmuan. Ada positivisme, ya. Kemudian ada rasionalisme dan ada fenomenologi, ya. Nah, positivisme ini penelitiannya ini menganggap bahwa pengetahuan itu adalah berdasarkan pengalaman gitu ya, dan sesuatu yang sudah pasti gitu karena berdasarkan pengalaman tadi, ya. Jadi penelitian ketika paradigma digunakan dalam melihat keilmuan, suatu keilmuan, bahwa itu dilihat berdasarkan pengalaman ya, dan itu sifatnya sudah pasti. Nah, sementara kalau rasionalisme ini menggunakan logika. Adapun fenomenologi ini menggunakan fakta yang sedang terjadi atau sekarang yang terjadi itu seperti apa gitu ya, dengan melihat fenomena. Nah, kemudian perbedaan antar tiga macam penelitian berbasis paradigma, yaitu positivisme, rasionalisme, dan fenomenologi. Dari sisi kerangka teori ini sebagai persiapan penelitian, bahwa di paradigma positivisme kerangka teori ini dirumuskan secara spesifik, ya, spesifik mungkin, dan menolak ulasan meluas yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kerangka teori. Nah, adapun rasionalisme ini melihat dari sisi konseptualisasi teoritis ya, sebagai grand teori atau grand konsep yang diperlukan dalam penelitian dengan basis rasionalisme. Kemudian untuk fenomenologi kerangka teori sebagai penelitian tidak diperkenankan ya, hasil penelitian dapat menjadi produk artifisial yang jauh dari sifat naturalnya ya, karena berbasis fenomena. Kemudian jika dilihat dari segi kedudukan objek dengan lingkungannya, untuk positivisme ini objek itu spesifik dan dipisahkan dari objek-objek lain yang tidak diteliti. Yang dilihat hanya objek yang akan diteliti.
Kemudian kalau rasionalisme ini melihat objek itu dari konteksnya ya, konteks dari penelitian tersebut gitu. Konstruksi teoritis ini mencakup semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kemudian kalau dari sisi fenomenologi, objek dilihat dalam konteks naturalnya dengan menggunakan pendekatan holistik. Nah, kemudian dari sisi hubungan objek dengan peneliti. Kalau positivisme ini pemilihan subjek peneliti dari objek penelitiannya dan pendukungnya. Artinya peneliti itu melihat objek penelitian itu berdasarkan apa yang sudah pernah dia atau apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya gitu ya. Kemudian kalau rasionalisme pemilihan subjek peneliti dari objek penelitiannya dan pendukungnya. Kemudian kalau fenomenologi ini bersatunya subjek peneliti dengan subjek pendukung objek penelitiannya untuk penghayatan objek. Jadi fenomenologi ini lebih cenderung kepada kualitatif. Kenapa? Karena subjek dan objek itu harus menyatu gitu ya, harus menyatu dalam rangka menghayati objek dari si penelitian tersebut. Kemudian generalisasi hasil untuk positivisme ini generalisasi satu tahap ya, berpangkal dari objek spesifik dan berakhir pada hasil objek yang spesifik itu pula gitu. Jadi generalisasinya itu fokus pada objek saja gitu dan spesifik pada objek tersebut. Nah, kalau rasionalisme ini dia ada generalisasinya 2 tahap, dari objek spesifik atas hasil uji makna empiris, artinya ketika sudah ada hasil gitu ya, itu kita melihat bahwa ini penelitian ini menunjukkan bahwa misalnya terdapat hubungan antara bla 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 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, generalisasi yang kedua dilihat berdasarkan teoritik ya, artinya dia melihat kepada grand teorinya. Grand teorinya ini sesuai nggak nih dengan hasil penelitian, atau hasil penelitiannya sesuai nggak dengan grand teori yang sudah ada sebelumnya gitu ya, atau yang digunakan dalam penelitian tersebut gitu. Itu untuk rasionalisme. Kemudian fenomenologi tidak bertujuan membuat generalisasi gitu ya. Memang kalau fenomenologi ini karena tadi lebih cenderung ke kualitatif, itu tidak selesai, tidak. Jadi penelitian itu ketika misalnya sudah ada hasil, itu bukan berarti hasil yang final. Artinya penelitian ini akan terus berjalan gitu, sehingga tidak bisa kita generalisasi hasilnya bahwa kondisi masyarakat misalnya, kondisi masyarakat Dayak di Kalimantan bla 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 gitu ya. Nah, itu kita tidak bisa mengklaim itu gitu. Kenapa? Karena kondisinya saat ini mungkin seperti itu, tapi ini penelitian ini terus bergulir gitu ya, terus berjalan sehingga tidak bisa dibuat generalisasi gitu. Oke, kemudian kenapa nggak mau berpindah nih? Ya, ragam penelitian menurut strategi. Kalau tadi menurut paradigma ya, berbasis paradigma, ini menurut strategi. Ada penelitian opini, penelitian empiris, kearsipan, penelitian analitis, dan ragam penelitian lainnya ya. Nah, yang pertama penelitian opini. Bila peneliti mencari pandangan atau persepsi orang-orang terhadap suatu permasalahan, maka dia melakukan penelitian opini. Orang-orang tersebut dapat merupakan kelompok atau perorangan. Jadi domainnya bisa berupa kelompok atau individual gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu ini, umumnya ini tidak terlalu tidak terlalu ilmiah. Kenapa? Karena kita hanya ingin mencari tahu opini publik misalnya tentang kebijakan kebijakan PSBB. Nah, kita wawancara itu orang-orang stakeholder yang terkait dengan kebijakan PSBB tersebut. Ini bisa dilakukan oleh kelompok misalnya pemerintah atau organisasi masyarakat atau perusahaan gitu. Atau orang yang memang iseng gitu, dia punya ada kepentingan terkait hasil penelitian itu, maka dia melakukan penelitian opini gitu. Tapi ini jarang digunakan dalam penelitian ilmiah ya. Kemudian yang kedua ada penelitian empiris. Penelitian empiris ini yang banyak kita lakukan atau banyak dilakukan dalam penelitian ilmiah ya. Jadi ada 3 macam, di sini ada beberapa perbedaan ya, 3 macam perbedaan penelitian empiris. Ada studi kasus, studi lapangan, studi laboratorium.
Nah, untuk studi kasus keberadaan rancangan atau desain atau eksperimen ini tidak ada ya. Tapi untuk studi lapangan dan studi laboratorium itu ada rancangan atau desain eksperimen. Artinya ketika kita ingin menguji gitu ya, menguji suatu teori misalnya, maka kita akan melakukan studi lapangan gitu dengan mengambil sampel. Begitu juga kalau di laboratorium kan kita ketika mau uji sesuatu pasti kita ambil sampel, sampelnya misalnya berapa mili gitu ya dan sebagainya. Kemudian kalau dari sisi keberadaan kontrol terhadap eksperimen tersebut untuk studi kasus itu tidak ada, studi lapangan tidak ada, nah studi laboratorium itu ada. Oke, kemudian penelitian kearsipan. Nah, penelitian kearsipan ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif ya. Arsip dalam hal ini diartikan sebagai rekaman fakta yang disimpan. Kita bedakan 3 tipe arsip, ada primer, ada sekunder, dan ada fisik. Kalau primer itu datanya adalah data yang yang diarsipkan oleh si objek penelitian secara langsung ya, atau si subjek dari pelaku data ya, atau orang yang memang jadi sampel gitu. Kemudian sekunder itu arsip yang itu adalah misalnya kita misalnya memvideokan suatu peristiwa gitu ya. Nah, kita kemudian menyimpan video tersebut. Nah, video itu adalah arsip sekunder gitu. Kemudian fisik itu kurang lebih semacam barang bukti gitu ya. Ini adalah kalau penelitian sejarah misalnya bukti-bukti sejarah, misalnya lukisan atau Gucci gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada penelitian analitis. Terdapat problema penelitian yang tidak dapat dipecahkan dengan penelitian opini, empiris atau kearsipan. Penelitian analitis mendasarkan diri pada filsafat atau logika ya. Kenapa? Karena ya tadi bahwa penelitian ini mendasarkan diri pada filsafat atau logika sehingga dia menganalisis gitu ya problema-problema penelitian yang akan diteliti. Kemudian ragam penelitian lain-lain ya. Di sini ada banyak sekali, ada berdasarkan pendekatan sumber gitu ya, penelitian dengan pendekatan longitudinal. Satu objek penelitian dilihat bergerak sejalan dengan waktu. Nah, ini penelitian dengan pendekatan longitudinal ini itu pendekatan dengan ketika kita melihat misalnya meneliti katakan katakan kita meneliti saham misalnya, saham dari periode berapa hingga periode berapa gitu ya. Atau periode misalnya periode 2019 hingga sekarang gitu. Artinya ini kita sebut dengan penelitian dengan pendekatan longitudinal gitu. Kemudian ada penelitian dengan pendekatan penampang silang atau cross sectional, yaitu banyak objek penelitian dilihat pada satu waktu yang sama. Misalnya kalau kita penelitian tentang pasar modal, kita akan melihat banyak gitu saham, katakan saham saham IHSG ya. IHSG kita akan melihat banyak saham ini dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kita melihat periodenya 2015 hingga 2020 ya, dengan kumpulan saham yang ada dalam indeks IHSG tadi gitu. Itu disebut dengan penelitian cross sectional. Kemudian lain-lain menurut berdasarkan sumber, ada historis, ini membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Kemudian deskriptif, membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Ini ya, kita menggambarkan, mendeskripsikan gitu secara akurat tentang sebuah fakta yang kita lihat gitu secara langsung. Kemudian bagaimana populasinya, bagaimana daerahnya, bagaimana masyarakatnya, dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan, menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Misalnya kita ingin melihat perkembangan
zakat, perkembangan wakaf gitu ya. Kita menyelidiki polanya, oh dari tahun sekian sampai tahun sekian nih polanya bagaimana gitu. Misalnya kemudian tahun sekian enggak tahun sekian, atau bulan setiap triwulan, setiap kuartal misalnya ya, itu kita lihat perubahannya gitu ya, polanya seperti apa. Ini disebut dengan perkembangan, penelitian berdasarkan perkembangan. Kemudian ada kasus atau lapangan, mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dari suatu objek ya. Ini studi kasus. Kemudian korelasional, ini mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Ini melihat hubungan antar hubungan antar sesuatu gitu, atau hubungan antar satu variabel dengan variabel lain. Kemudian ada eksperimental, sungguhan, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan melakukan kontrol kendali ya. Nah, ini eksperimental ini kita melakukan penelitian hubungan sebab akibat, tapi dengan melakukan ada kontrol kendalinya. Kalau eksperimental semu ini mengkaji kemungkinan hubungan sebab akibat dalam keadaan tidak memungkinkan ada kontrol kendali, tapi dapat diperoleh informasi pengganti bagi situasi dengan pengendalian. Kemudian kausal komparatif. Kausal ini sebab akibat gitu ya, hubungan penelitian hubungan sebab akibat. Komparatif ini kita membandingkan misalnya perbandingan bank syariah A dengan bank syariah B gitu. Dari sisi pembiayaan misalnya, periode berapa hingga periode berapa. Seperti itu. Nah, kemudian tindakan, mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru dan diterapkan langsung serta dikaji hasilnya. Ya, ini tadi ya. Kurang lebih ini macam jenis penelitian, ada eksperimen, kemudian ada deskripsi atau survei, kemudian analisis kearsipan, historis, dan studi kasus. Bentuk permasalahannya, kalau eksperimen ini bagaimana, how, dan why, mengapa gitu ya. Kemudian apakah perlu kontrol terhadap kejadian perilaku, ini membutuhkan kontrol terhadap kejadian perilaku. Kemudian berfokus pada kejadian saat itu, gitu ya. Untuk deskripsi atau survei, ini bentuk permasalahannya who, siapa, kemudian apa, di mana, berapa banyak, kemudian tidak memerlukan kontrol terhadap kejadian perilaku, dan namun tetap berfokus pada kejadian saat ini. Untuk analisis kearsipan, ini siapa, ya bentuk permasalahannya siapa yang melakukan, kemudian apa gitu, di mana, gini. Ini sama kayak deskripsi survei tadi ya. Ini fokus kejadian pada saat ini bisa iya, bisa tidak gitu, tergantung tergantung nanti objek dari penelitian. Kemudian historis, ini bentuk permasalahannya mengapa dan bagaimana gitu. Tentu hal ini tidak berfokus pada kejadian saat ini karena historis ya, masa lampau. Kemudian tidak memerlukan kontrol terhadap perilaku. Untuk studi kasus, ini juga bentuk permasalahannya sama ya, bagaimana dan mengapa. Bagaimana pengaruh hubungan antara gitu ya, atau mengapa gitu. Kemudian tidak memerlukan kontrol terhadap kejadian perilaku, namun dan juga berfokus pada kejadian saat ini. Oke, kemudian melihat banyak ragam penelitian tadi ya, dari berbagai sudut pandang, dari berbagai pendapat ya, dari berbagai penulis, peneliti, maka kita perlu hati-hati dalam menyebut ragam penelitian kita, karena dengan istilah yang sama tapi bagi orang lain itu mungkin bisa beda artinya gitu. Oleh karena itu kita perlu menyebutkan kita nih penelitian kita ini penelitian apa gitu, dan kemudian kita menjelaskan penelitian kita tadi ya, misalnya kita penelitian deskriptif bla bla bla, kita kemudian menjelaskan penelitian deskriptif kita itu seperti apa gitu, sehingga pembaca itu tahu bahwa oh ini penelitiannya seperti ini gitu. Kemudian selain itu perlu diperhatikan bahwa penelitian perlu dilakukan dengan syarat sistematik. Ini juga sudah kita bahas ya minggu lalu, yaitu menuruti
prosedur tertentu. Jadi harus dilakukan sesuai prosedur gitu. Tidak ruwet dan objektif. Sistematik ini wajib dilakukan karena kalau tidak dilakukan secara sistematik, tentu ini akan gugur disebut sebagai sebuah penelitian. Kemudian objektif ya, tidak subjektif dengan sampel yang cukup, kemudian hasilnya dipublikasikan gitu. Kenapa? Karena agar dapat dievaluasi oleh kelompok pakar. Jadi kenapa misalnya perlu seminarkan baik itu proposal maupun hasil ya. Kenapa perlu diujikan? Itu untuk mendapatkan evaluasi dari kelompok pakar di bidangnya atau peer review ya. Nah, catatan syarat menjadi peneliti yang baik meliputi antara lain mampu berpikir sistematis dan jujur. Itu tadi syarat penelitian memang harus sistematis. Karena kalau tidak sistematis, ini pasti akan ada yang salah nih dalam penelitian tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Yang lain? Belum, Bu. Oke, belum. Kita lanjut ya. Saya terlalu cepat nggak? Enggak, Ibu. Enggak kok, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut unsur-unsur proposal penelitian. Nah, unsur-unsur proposal penelitian di sini ini sebenarnya sangat general sekali. Nanti spesifik seperti apa itu silakan lihat di buku panduan penulisan skripsi IBS ya. Jadi ini biasanya kembali lagi ke institusi masing-masing, lembaga masing-masing karena setiap lembaga ini punya punya platform sendiri gitu ya terkait unsur-unsur apa gitu. Tapi secara umum yang utama pasti ada gitu ya. Misalnya proposal atau usulan, misalnya ini ya ada judul, latar belakang, kemudian tujuan, tinjauan pustaka, hipotesis, cara penelitian, jadwal penelitian, daftar pustaka, lampiran. Nah ini umum. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan proposal. Jadi proposal itu adalah usulan penelitian ya. Proposal atau usulan penelitian ini diperlukan untuk mengawali suatu kegiatan penelitian. Kenapa kita mau skripsi terus bikin proposal dulu ya? Karena dengan proposal ini gitu kita akan melakukan penelitian nih. Nah, penelitian itu akan harus kita buat dulu proposalnya. Mengapa kita melakukan penelitian tersebut, kemudian penelitiannya penelitian apa dan lain sebagainya. Kemudian mengapa gitu ya, kemudian tujuannya apa, rumusan masalahnya apa, kemudian dasarnya apa ya, kemudian bagaimana caranya, itu semuanya disebutkan di proposal ya. Dan itu akan diujikan gitu. Proposal tersebut perlu dikaji atau dievaluasi oleh pembimbing penelitian. Jadi ketika pembuatan proposal ini kalian misalnya membuat dulu gitu, kemudian mengajukan kepada pembimbing. Nanti oleh pembimbing ini didiskusikan, dia arahkan nih sebaiknya bagaimana misalnya. Kemudian nanti setelah itu masuk tuh di seminar proposal. Nah, di seminar proposal ini sebenarnya lebih untuk mencari tahu sebenarnya si peneliti ini dalam proposalnya apa sih yang diinginkan gitu. Nah, itulah kenapa perlu ada seminar proposal. Nanti di dalam seminar proposal ini banyak masukan-masukan dari para peer review ya. Jadi kalau misalnya ada seminar proposal, kemudian ada dosen gitu ya, ada 3, kadang ada 4, itu namanya peer review. Jadi mereka akan melihat nih proposal ini sebenarnya mau penelitian ini maunya apa sih gitu. Kenapa penelitian ini dilakukan gitu, latar belakangnya apa, itulah semua yang melatar belakangi sebuah penelitian itu dilakukan itu akan dikaji di dalam seminar proposal ini. Nah, secara umum ini unsur-unsur proposal penelitian. Yang pertama pasti ada judul, kemudian yang kedua ada latar belakang dan perumusan masalah. Ini adalah salah satu core dari bab 1 ya. Jadi rumusan masalah dan latar belakang. Kenapa penelitian itu penting dilakukan?
karena saya lihat ini Bu lagi rame misalnya, itu nggak bisa kayak gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah tadi yang saya bilang bahwa penelitian itu harus sistematis, ya ada prosedur-prosedurnya. Jadi tidak bisa berdasarkan asumsi kita sendiri. Saya ingin melakukan penelitian ini karena saya tertarik misalnya, karena saya melihat, karena saya itu nggak begitu. Jadi penelitian itu dilakukan misalnya karena meningkatnya konsumsi atau karena meningkatnya karena fenomena meningkatnya meningkatnya hunian pada hotel syariah di Indonesia gitu. Data menunjukkan bahwa bla 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 gitu ya, sehingga penelitian ini ingin melihat pengaruh pengaruh iklan terhadap minat konsumen untuk menginap di hotel syariah gitu. Ya, jadi latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu tadi misalnya ternyata data menunjukkan ada fenomena peningkatan tingkat hunian pada penginapan atau hotel syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2019 hingga 2021. Misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi latar belakang. Kemudian apalagi selain itu gitu. Di penelitian terdahulu si A misalnya melakukan penelitian bahwa dia menemukan bahwa iklan itu berpengaruh terhadap minat konsumen gitu yang untuk menginap di hotel gitu ya, sehingga ini juga menjadi latar belakang, sehingga penelitian ini ingin melihat konsumen muslim ini apa iya sih menginap di hotel syariah itu karena faktor iklan misalnya seperti itu. Nah, itu kurang lebih ya gambaran umum bagaimana kita mengurai suatu latar belakang. Nanti setelah itu dibuat perumusan masalah gitu berdasarkan latar belakang tersebut. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh bla 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 terhadap apa, misalnya seperti itu ya. Kalau kita ingin menguji pengaruh, atau misalnya perumusan masalahnya apa gitu, itu lihat tergantung pada latar belakang. Kemudian ada keaslian penelitian dan faedah yang diharapkan. Kemudian tujuan dan lingkup penelitian, ada tinjauan pustaka atau landasan teori, hipotesis, cara penelitian atau metodologi penelitian ya. Ini cara penelitian maksudnya adalah metodologi penelitian. Kemudian jadwalnya, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Nah, ini adalah gambaran keterkaitan antar unsur ya yang ada dalam suatu proposal penelitian. Pertama, tentu kita perlu menyiapkan ya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian ini kita perlu membaca banyak sekali referensi ya. Makanya di pertemuan minggu lalu ya, pertemuan awal saya minta kalian untuk melihat kira-kira kalian itu tertarik sama tema apa sih gitu ya. Nah, kalau sudah tertarik sama tema tersebut, kalian harus mencari banyak referensi. Nah, referensi inilah yang saya maksud dengan tinjauan pustaka gitu ya. Karena tinjauan pustaka ini nanti membantu kita untuk menyusun latar belakang dan rumusan masalah. Tinjauan pustaka ini ya, hasil bacaan kita terhadap referensi ini juga akan membantu kita untuk merumuskan judul gitu. Nah, ini juga nanti menjadi salah satu komponen dalam daftar pustaka gitu. Kemudian juga membantu dalam menyusun jadwal penelitian, cara penelitian, tujuan dan lingkup penelitian dan seterusnya gitu ya. Ini sangat-sangat penting untuk memahami tinjauan pustaka ini ya. Artinya kita harus banyak baca referensi terkait tema yang ingin kita kaji gitu. Tadi yang saya bilang ketika kita menulis latar belakang misalnya, ketika kita menulis latar belakang tentu kita perlu tahu nih latar belakangnya apa. Misalnya tadi kan fenomena itu berarti kan kita harus tahu tuh data itu. Kita perlu baca gitu kan. Yang mengeluarkan data itu siapa? Kita nggak bisa bilang yang mengeluarkan data itu adalah misalnya koran A atau koran B gitu. Kenapa? Karena koran itu ya nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu secara ilmiah ya. Yang bisa dipertanggungjawabkan itu misalnya lembaga-lembaga yang sudah terpercaya, misalnya BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik gitu, karena itu punya negara dan itu ada pertanggungjawabannya gitu. Kemudian misalnya OJK regulator gitu ya. Nah, itu bisa kita jadikan
referensi gitu. Jadi data mereka bisa kita jadikan referensi atau hasil penelitian. Kenapa hasil penelitian? Ya tadi karena mereka sudah melalui banyak prosedur yang sistematis dan sudah diuji gitu oleh peer review atau kelompok pakar. Ya sudah pernah dipresentasikan, sudah pernah diujikan lah gitu. Sehingga dia kemudian dipublikasikan. Hasil publikasi itu yang kita baca kemudian menjadi tinjauan pustaka kita. Ini tinjauan pustaka ini membantu untuk menyusun latar belakang dan merumuskan masalah atau membuat rumusan permasalahan gitu. Nah, setelah itu kita membuat tujuan dan lingkup penelitian, kemudian kita menyusun jadwal penelitian, kemudian menyusun cara penelitian. Kenapa di sini tujuan pustaka berkaitan juga dengan cara penelitian? Karena dengan kita memiliki tinjauan pustaka, kita melihat misalnya si penelitiannya A ini sama nih temanya dengan kita, dia menelitinya begini gitu. Ya, si B gitu, ini juga sama penelitiannya mungkin judulnya berbeda tapi temanya sama misalnya. Nah, kita bisa melihat polanya si B tadi dalam melihat cara penelitiannya seperti apa, dan itu bisa menjadi referensi kita dalam melakukan atau menyusun metodologi penelitian atau cara penelitian ini gitu ya. Oke, kemudian ini juga kenapa berhubungan dengan jadwal penelitian? Tentu kita akan melihat berapa lama sih penelitian ini akan kita lakukan, apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Tentu kita melihat dari tinjauan pustaka juga. Nah, termasuk di dalamnya ada daftar pustaka. Gitu ya. Oke, kemudian sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut lagi, ini saya ngomong terus kalian tahu-tahu menghilang satu persatu dari sini. Ada pertanyaan? Belum, Bu, kalau saya, Bu. Oke, Zio masih menyimak, alhamdulillah. Yang lain? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silahkan nih Rifki, saya tunggu dari tadi pertanyaan. Tadi yang sebenarnya ini udah agak lewat sih, Bu, yang tadi yang soal longitudinal itu, Bu. Oke, gimana? Itu ketika kita ngambil longitudinal itu penelitian secara longitudinal kayak gitu ya, itu ada batasannya nggak, Bu, periodenya? Kalau batasan nggak ada ya. Jadi kita membatasi itu karena faktor apa gini. Kalau kita pembatasan itu tergantung dari si peneliti ya. Kita membatasi kapan gitu. Tentu kita nggak bisa membebaskan gitu ya, atau tidak membatasi juga, karena pasti kan harus namanya penelitian itu semakin fokus. Maksud saya semakin fokus adalah semakin jelas waktunya itu maka semakin baik gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin tadi longitudinal itu kita harus membatasi gitu. Jadi tidak bisa juga longitudinal tanpa batas, maksudnya seperti itu. Jadi nah itu nanti terkait metodologi penelitian ya, di bab 3 akan kita bahas mungkin secara spesifik setelah UTS gitu. Ya, tapi kalau secara umum bahwa kalau tadi pertanyaannya Rifki apakah tidak ada batasan, ya nggak ada batasan ya. Harus kita batasi. Kenapa? Karena tadi semakin fokus itu sebuah penelitian maka semakin baik. Kalau nggak dibatasi maka itu bisa bikin repot untuk si peneliti sendiri gitu. Sehingga perlu dibatasi. Seperti itu. Rifki. Oh iya, nggak, maksud saya itu Bu kayak misalkan harus 4 atau sampai 5 tahun gitu, sedangkan mungkin kejadiannya cuman sekitar 1 sampai 2 tahun aja gitu Bu ngambilnya. Oh iya, itu nggak masalah kalau kayak gitu. Nanti dilihat lagi datanya yang tersedia yang mana gini. Jadi jangan sampai kita sudah membatasi misalnya saya mau ambil periode 2015 hingga 2020. Ternyata karena 2020 itu COVID, datanya nggak ada, atau misalnya datanya ada yang nggak ada gitu, sehingga ini perlu kita perkecil lagi nih. Mungkin data yang 2020 nggak kita ambil gitu ya, yang kita ambil hanya sampai data 2019 misalnya, seperti itu. Atau misalnya kita akan membandingkan, oke kita sama-sama ambil 2020 tapi kita bandingkan 2 perusahaan yang berbeda misalnya ya, laporan dari 2 perusahaan yang berbeda dengan
apalagi namanya waktu yang sama, misalnya sama-sama 2020, periodenya yang kita ambil juga sama seperti itu. Oke, itu aja sih Bu. Makasih ya Bu. Oke, ya, yang lain? Bu, mau nanya Bu, Ya, silakan. kalau yang kan tinjauan pustaka ini kita melihat referensi-referensi dari peneliti sebelumnya Bu. Ya, Nah, jika topik yang kita mau pilih itu masih baru dan penelitiannya masih kurang, itu gimana? gimana kalau penelitian yang kita yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baru, terus penelitiannya masih kurang, gimana gitu ya, mendapatkan referensi gitu. Iya Bu, betul Bu. Nah, misalnya apa nih contohnya, Rifan? Saya kan mau, insya Allah pengen di Sukuk Bu, mau bahas masalah crowdfunding yang baru. Oke, kemudian? Ya, saya kan udah cari-cari landasan teori. Ternyata masih kurang Bu yang ngebahas tentang masalah sukuk lewat skema crowdfunding. Oke, masalah sukuk lewat crowdfunding. Sekarang begini, apanya yang ingin dilihat dari si crowdfunding ini? Gitu. Kalau sukuk, saya rasa banyak ya. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak bisa mengambil sukuk secara khusus, misalnya sukuk ini masih kurang penelitiannya, mungkin hanya 1-2 penelitian, ya kita tarik lagi kita pakai metode induktif. Jadi kalau sukuk kan skala fokusnya ya. Fokusnya adalah sukuk. Tapi kalau misalnya kita udah cari penelitian, oh ternyata sukuk ini baru 2 penelitiannya ternyata kita lihat di Indonesia. Kemudian di dunia mungkin kita lihat penelitian-penelitian yang internasional baru ada 5 misalnya. Itu masih kurang nih buat referensi kita. Ya, kita jangan lihat sukuknya aja, kita coba tarik ke obligasi gitu, karena sukuk ini kan sebenarnya obligasi ya, obligasi. Nah, kalau syariah namanya sukuk. Nah, kita tarik ke obligasi penelitian tentang obligasi kan banyak gitu. Jadi kita mengambil yang pakai metode induktif tadi. Kita ambil apalagi namanya skop yang agak besar daripada sukuk ini. Kita melihat dari sisi obligasi gitu. Nah, kemudian kalau crowdfunding tadi misalnya, crowdfunding itu urun dana. Nah, urun dana ini seperti apa sih gitu secara konsep, secara teori gitu kan. Nah, kemudian ketika ini diaplikasikan dalam lembaga keuangan, misalnya tadi dilembagakan dalam bentuk obligasi, itu seperti apa? Ada nggak yang pernah melakukan itu gitu? Kalau belum ada, itu bagus, itu bisa jadi satu temuan yang baru gitu. Tapi bukan berarti nggak ada sama sekali referensi, nggak. Jadi kita bisa justru merumuskan dulu. Nah, untuk penelitian-penelitian seperti ini biasanya dilakukan penelitian kualitatif dulu, baru ketemu nanti setelah pengembangan dari penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif itu adalah penelitian tadi ya, yang kita mempelajari arsip, kemudian apalagi namanya data-data yang sifatnya data-data kualitatif gitu. Seperti itu, Rifan. Jadi kalau misalnya dibilang nggak ada, saya nggak yakin itu nggak ada. Kenapa? Karena pasti ada. Kalau misalnya tadi caranya gimana? Caranya ya kita ambil skopnya lebih besar lagi. Kalau misalnya case-nya adalah crowdfunding, itu konsepnya seperti apa sih? Nah, kita coba lihat yang secara general, itu crowdfunding modelnya, model bisnisnya seperti apa. Nah, ketika itu dipakai di obligasi itu bagaimana gitu. Nanti itu kemudian diterapkan di sukuk gitu kan, diperkecil lagi dalam bentuk dalam sukuk, dalam skala sukuk. Oh, kalau dalam perspektif syariah yang seperti ini, apa kira-kira yang menyalahi syariah compliance, apakah dia mengikuti syariah compliance atau tidak gitu kan, seperti itu. Gitu, Rifan. Ya Bu, cukup Bu. Terima kasih Bu. Oke, ya. Jadi bukan berarti nggak ada sama sekali ya, pasti ada. Saya rasa pasti ada. Dulu saya juga begitu. Saya merasa bahwa ini kayaknya nggak ada. Ya kalau misalnya kita pakai keyword-nya yang terlalu spesifik, kadang-kadang memang kalau penelitian itu baru, itu jarang sekali. Nah, caranya kita tadi menggunakan metode induktif gitu. Jadi
dari spesifik ke umum gitu. Jadi dari khusus ke umum gitu. Nanti kita perbesar terus sehingga itu bisa jadi lebih luas cakupannya. Kemudian kita bisa membaca referensi-referensi yang dalam cakapan yang luas tadi gitu. Ketika kita sudah itu, kita bisa nanti memperkecil kembali gitu untuk jadi kalau di sukuk berbasis crowdfunding ini seperti apa gitu. Itu menarik sekali. Gitu ya. Yang lain? Yang lain masih bingung. Oke, kita lanjut. Izin, Bu. Ya. Sebenarnya saya bingung untuk menentukan rumusan masalah, Bu. Rumusan masalah. Iya, rumusan masalah. Sebagai contoh tadi Rifan bilang untuk pasar modal untuk membahas sukuk dan maksudnya crowdfunding, penentuan crowdfunding, penentuan rumusan masalah itu gimana, Bu? Pertanyaan penelitiannya, Bu. Sekarang gini ya, ini sebenarnya apalagi namanya beda penelitian, beda lagi ya, beda apalagi, beda sasaran ya, beda apa ya saya mau bilang ya, kurang lebih tergantung fokus penelitiannya apa. Nah, bagaimana merumuskan masalah? Oke, kita lihat bagaimana sih merumuskan masalah. Oke, pertama, dalam sebuah proposal ini ada pasti ada yang namanya judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Ya, bagian pertama atau awal sebuah proposal dimulai dengan judul, disusul dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu adalah gap antara, jadi rumusan masalah itu gap antara kondisi atau fenomena yang terjadi dengan teori gitu ya. Secara teori ini bilang bahwa semakin meningkat gitu ya, atau gini, semakin ketika permintaan itu semakin secara teori ketika permintaan itu naik gitu sementara supply menurun, itu otomatis kan harga jadi apa? Harga jadi apa, Hanif? Kalau permintaan naik, ya, kalau demand naik, supply-nya turun, maka harga jadi naik juga, Bu. Harga jadi Naik juga, Bu. Harga jadi naik. Itu secara teori, ya. Nah, faktanya adalah ternyata nih harga naik, demand naik, terus supply turun, tapi kok harganya tidak berubah atau harga justru jadi turun. Itu faktanya gitu yang terjadi gitu. Data menunjukkan bahwa bla 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 harga minyak goreng bla 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 gitu ya. Ternyata datanya menunjukkan, loh ini kok data BPS menunjukkan bahwa permintaan minyak goreng sedang naik gitu. Tapi supply-nya sedang turun, maksudnya supply-nya kurang gitu di pasaran. Harusnya kan secara teori harganya itu jadi naik, itu secara teori. Tapi kenyataannya datanya di lapangan di pasar itu apalagi namanya Kementerian Perdagangan menyebutkan harga minyak goreng di pasar itu sekian, padahal harusnya kan sudah naik gitu. Itu faktanya, itu di latar belakang sehingga loh ini mengapa gitu atau apa yang menyebabkan misalnya atau bagaimana pengaruh, misalnya kita ingin melihat pengaruh atau apa yang menyebabkan harga minyak goreng di pasar bla bla bla, itu rumusan masalah gitu. Jadi rumusan masalah itu adalah gap antara fenomena atau fakta dengan teori. Secara teori tadi kan harusnya harganya naik, tapi ternyata fenomenanya harganya supply-nya turun, terus demand-nya naik, tapi harganya tidak berubah gitu. Nah, itu kan menjadi satu masalah. Nah, itulah yang kemudian menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya bentuknya adalah pertanyaan penelitian. Nah, rumusan masalah sendiri adalah itu tadi, gap antara fakta dengan fenomena atau fakta dengan teori gitu. Jadi secara teori bagaimana secara ilmu
itu ternyata secara teori itu tidak begitu gitu loh, tapi kok fakta yang terjadi seperti itu. Nah, kita ingin kita ingin membuktikan ini nih sebenarnya ada apa sih, makanya itu menjadi masalah gitu, dan itu akan kita teliti gitu. Seperti itulah ilmu itu terbentuk gitu, karena ada perbedaan antara teori kemudian dengan fakta, atau antara teori dengan fenomena yang terjadi di lapangan atau fenomena yang terjadi di masyarakat gitu ya. Jadi kalau bagaimana menyusunnya, ya pertama harus tahu latar belakang dulu gitu. Sehingga ketika misalnya kita ingin menyusun proposal, kita perlu tadi pertama kita udah tahu temanya nih. Kemudian apa? Kita buat dulu lah poin-poinnya gitu ya. Bikin outline kurang lebih. Bikin outline ini apa yang ingin kita teliti, kemudian secara spesifik kita harus banyak baca gitu. Nah, kemudian dari situ apa gitu. Nah, saya nggak bisa bantu secara apalagi namanya, nggak bisa menjelaskan secara secara umum bahwa ini harus seperti ini, harus itu, karena itu akan berbeda setiap tema gitu. Nah, oleh karena itu saya minta kalian untuk mulai merumuskan kira-kira fokusnya apa, sehingga saya bisa membantu nih untuk mengarahkan kalian untuk menentukan latar belakang dan rumusan masalah gitu. Nah, untuk tahu latar belakang dan rumusan masalah, kalian harus perlu banyak baca terkait tema yang ingin kalian teliti. Begitu ya, Hanif? Makasih Bu, jelas Bu. Iya. Jadi itu tadi rumusan masalah. Kemudian keaslian penelitian. Nah, keaslian penelitian ini juga salah satu yang penting. Di sini keaslian penelitian yang dimaksud dengan keaslian penelitian ini adalah novelty atau kebaruan. Kadang-kadang banyak penelitian yang meniru penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Misalnya penelitian itu kan boleh dilakukan, jadi penelitian itu sudah pernah dilakukan, kemudian kita melakukan penelitian yang sama persis, yang berbeda, harus ada yang berbeda dari antara penelitian lama dengan penelitian kita. Misalnya kita ingin meneliti apa? Contohnya apa nih? Kalian punya ide nggak? Katakan kalian ingin meneliti pengaruh jarak pengaruh jarak terhadap ketepatan mahasiswa tiba di kampus, gitu ya. Pengaruh jarak antara rumah dengan kampus terhadap apalagi ketepatan mahasiswa tiba di kampus atau on time ya, on time. Jadi kita ingin meneliti itu. Nah, ini ternyata penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya gitu. Dilakukan oleh angkatan 2013. Nah, kemudian kita ingin melakukan penelitian yang sama nih. Ini boleh-boleh saja, tapi harus ada yang berbeda dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Misalnya, kalau misalnya dulu si angkatan 2013 itu melakukan penelitiannya di IBS, maka saya melakukan penelitian ini di di kampus BINUS misalnya, atau di Trisakti misalnya, seperti itu ya. Jadi harus ada yang berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan keaslian. Novelty-nya apa gitu. Tapi sebenarnya novelty itu beyond daripada itu ya. Maksudnya tidak sekedar berbeda aja, tapi harus ada sesuatu yang benar-benar baru. Atau misalnya kita meneliti tentang kinerja saham ya, kinerja saham JII misalnya Jakarta Islamic Index. Kita ingin melihat kinerja Jakarta Islamic Index di periode 2018 hingga 2019. Nah, kemudian kita itu penelitian itu sudah pernah dilakukan, ternyata di tahun sama mereka melihat kinerja saham di JII juga, tapi di periode 2010 hingga 2015 gitu. Nah, kemudian kita melakukan penelitian yang sama. Perbedaannya di mana? Kalau dia di tahun 2010 hingga 2015, penelitian saya di periode 2016 hingga 2020, misalnya seperti itu. Nah, itu harus ada yang berbeda gitu. Jadi di situ keaslian, salah satu bentuk keaslian dari penelitian yang dimaksud gitu. Atau novelty-nya misalnya bisa berupa variabel, bisa berupa tadi jangka waktu, kemudian hal-hal lain yang itu secara prinsipal itu berbeda antara penelitian kita dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.
Kemudian faedah atau manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini apa gitu ya? Oke, nanti kita bahas nih satu-satu. Pertama, judul proposal. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut lagi? Belum, Bu. Belum. Oke, kita lanjut. Ya. Judul proposal. Judul merupakan gerbang pertama seorang membaca sebuah proposal. Biasanya memang ini sangat-sangat apalagi namanya sangat-sangat menentukan ya. Ketika kita membaca judul, kita udah bisa kurang lebih bisa meraba-raba nih proposalnya isinya apa sih gitu dari si judul. Makanya kenapa judul ini dikatakan sebagai gerbang pertama seseorang membaca sebuah proposal. Karena merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian perlu dapat menarik minat orang lain untuk membaca. Judul perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus jelas terkait dengan isinya. Gitu. Judul karya ilmiah berbeda dengan judul novel atau semacamnya dalam kejelasan kaitannya dengan isi. Ya, makanya kenapa kebanyakan judul itu pengaruh atau hubungan atau analisis atau apa gitu kan, itu karena sudah menggambarkan isi dari penelitian tersebut. Kemudian latar belakang ya, latar belakang tadi, mengapa kita memilih permasalahan ini, alasannya apa? Ya, bukan karena alasannya itu untuk menjawab mengapa ini bukan karena saya lihat Bu di masalah crowdfunding ini masih sangat jarang. Kan biasanya pertanyaannya gini, kalau lagi proposal bukan pertanyaan sih, ya pertanyaan lah ya. Apa yang membuat kamu tertarik untuk meneliti masalah crowdfunding? Karena Bu, saya lihat crowdfunding ini masih jarang, apalagi crowdfunding apalagi sukuk yang berbasis crowdfunding, gitu ya. Itu sama sekali tidak diperkenankan gitu ketika kita menjawab pertanyaan tersebut gitu dengan jawaban seperti itu ya. Jadi kalau menjawab itu misalnya menurut penelitian siapa gitu ya di tahun berapa gitu, crowdfunding ini bisa menjadi solusi gitu, atau hasil penelitian Rifan 2017 menunjukkan bahwa crowdfunding dapat menjadi solusi dalam atau menjadi solusi bagi sukuk atau menjadi salah satu source untuk sukuk misalnya seperti itu. Kemudian data menunjukkan gitu ya crowdfunding obligasi berbasis crowdfunding itu sudah pernah dilakukan di Amerika tahun berapa bla 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 gitu. Seperti itu. Jadi jangan sama sekali menggunakan asumsi kita sendiri. Saya lihat saya udah baca ini masih kurang penelitian tentang ini. Nah, kalau kita lagi ngobrol nggak masalah pakai seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah ketika diajukan atau diujikan oleh peer review itu harus punya alasan secara ilmiah mengapa kita memilih masalah tersebut. Gitu. Kemudian apakah ada opini independen yang menunjang diperlukannya penelitian ini? Itu tadi maksud saya opini independen itu tadi hasil penelitian atau data ya, data berupa fakta itu dari lembaga-lembaga yang terpercaya. Tadi misalnya data BI, data OJK, data kementerian kayak gitu-gitu ya. Artinya lembaga yang memang sudah teruji gitu ya. Dan lembaga tersebut bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau kita misalnya Kompas menyebutkan gitu itu kan Kompas itu kan apalagi namanya koran gitu ya, koran atau bukan koran, media yang meskipun dia independen tapi bukan berarti dia tuh kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, namanya perusahaan kan pasti punya orientasi profit dan sebagainya, sehingga kadang-kadang kita nggak tahu beritanya itu apakah objektif atau ya punya sayap gitu. Nah, sehingga itu kita tidak bisa mengatakan bahwa berita tersebut adalah berita yang objektif, sehingga itu tidak bisa digunakan dalam karya ilmiah. Untuk latar belakang ada pertanyaan?
Nanti kita bahas satu-satu sesuai dengan tema kalian atau judul yang ingin kalian ajukan. Ada pertanyaan terkait latar belakang? Belum saya, Bu. Belum, Bu. Oke, cukup jelas ya? Cukup, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di ini ya, boleh langsung, Bu, saya mau nanya gitu. Misalnya lagi sementara saya ngomong boleh. Daripada saya ngomong terus kalian nggak nanya-nanya nanti. Oke, kemudian rumusan masalah, rumusan permasalahan. Rumusan permasalahan perlu dituliskan secara singkat, jelas, mudah dipahami, dan mudah dipertahankan. Itu tadi yang saya bilang. Rumusan masalah itu adalah apalagi namanya gap ya antara fakta atau fenomena dengan teori gitu. Itu adalah rumusan masalah. Nah, kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya biasanya itu dalam bentuk pertanyaan penelitian. Karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh antara bla 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 terhadap bagaimana kinerja Jakarta Islamic Index periode 2016 hingga 2020. Seperti itu ya. Tuliskanlah rumusan permasalahan sebagai kalimat terakhir dari bagian ini agar mudah dibaca atau mudah dicari. Bahasan lebih panjang lebar tentang cara-cara perumusan masalah akan dibuat dalam bab tersendiri. Jadi perumusan masalah seperti itu biasanya udah bentuknya pertanyaan penelitian sehingga orang ketika ingin cari rumusan masalah dia udah nyari aja pertanyaan penelitiannya apa gitu. Karena berdasarkan pertanyaan penelitian itu nanti hasilnya harus menjawab pertanyaan penelitian. Gitu. Hasil penelitian itu menjawab pertanyaan penelitian. Bagaimana pengaruhnya? Kita akan menguraikan bagaimana pengaruhnya. Pengaruhnya bla 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 dan sebagainya itu di bab 4 gitu ya. Jadi nanti ketika kita sudah selesai, harus berhubungan itu antara hasil penelitian kita dengan pertanyaan penelitian kita. Pertanyaan penelitian ini adalah inti dari rumusan masalah. Kemudian keaslian penelitian, tadi yang saya sudah singgung di sebelumnya, bahwa keaslian penelitian itu kurang lebih adalah novelty. Apa yang kebaruan dari penelitian ini dibanding penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dalam bagian ini, pada dasarnya perlu kita tunjukkan dasar kajian pustaka bahwa permasalahan yang akan kita teliti ini belum pernah diteliti sebelumnya, ya. Tetapi bila sudah pernah diteliti, maka perlu kita tunjukkan bahwa teori yang ada belum mantap dan perlu diuji kembali. Atau misalnya, kalaupun tadi kita baca kan hasil penelitian terdahulunya, misalnya tadi yang saya contohkan JII gitu di tahun 2010 hingga 2015. Nah, kita ingin menguji kembali gimana hasil penelitian itu gitu kan, sehingga kita ingin menguji kembali hasil dari penelitian tersebut apakah sama atau beda gitu. Nah, ini bisa menunjukkan sesuatu gitu kan, sehingga penelitian ini bisa bermanfaat buat pengambil kebijakan, buat investor dan lain sebagainya. Kemudian kondisi sebaliknya juga berlaku, yaitu bila permasalahan tersebut sudah pernah diteliti dan teori yang ada telah dianggap mantap, maka kita perlu mengganti permasalahan dalam arti mencari judul lain. Ya, oleh karena itu kita perlu baca tadi referensi atau tinjauan pustaka, memperbanyak tinjauan pustaka. Nah, faedah atau manfaat yang diharapkan. Biasanya di bab 1 itu ada setelah latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian apalagi namanya manfaat penelitian atau faedah yang diharapkan ini ya, manfaat penelitian, kemudian tujuan penelitian. Nah, dalam bagian ini perlu ditunjukkan manfaat atau faedah yang diharapkan dari penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan atau pembangunan negara. Tadi yang saya bilang. Jadi manfaat dari penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan misalnya. Artinya kan untuk pembangunan negara. Nah, kalau atau misalnya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang bla 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 gitu. Ya. Manfaat bagi ilmu pengetahuan dapat berupa penemuan atau pengembangan teori baru atau pemantapan teori yang sudah ada. Bagi pembangunan negara, apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan langsung ke praktek nyata? Tadi ya, apakah bisa langsung digunakan untuk si
apalagi namanya si pelaku gitu, atau bagaimana gitu, atau bila tidak langsung jalur atau batu-batu loncatannya apa saja. Nah, ini menjadi kontribusi bagi ilmu pengetahuan gitu, sehingga penelitian itu tidak sekedar untuk mendapatkan gelar S1 gitu, tapi berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Itulah bedanya orang yang apalagi namanya sekolah dengan nggak sekolah gitu ya. Kalau kita ngomong, kita itu ada dasarnya ngomong gitu. Beda dengan orang yang ngomong tapi nggak ada dasarnya. Seperti itu. Oke, kemudian tujuan dan lingkup penelitian. Tadi kan setelah di bab 1, selain ada rumusan masalah, kemudian ada manfaat penelitian, ada tujuan dan lingkup penelitian. Tujuan dan lingkup penelitian ini mengkaji atau examine, mendeskripsikan, describe, atau menjelaskan, explain suatu fenomena unik ya. Jadi kita ingin mengkaji suatu fenomena, atau misalnya kita melihat tingkat okupansi pada hotel syariah di Indonesia periode 2000 berapa hingga 2000 berapa. Kita menjelaskan gitu fenomena tersebut. Ini kira-kira kenapa fenomena ini terjadi? Apa faktor-faktor yang menyebabkan gitu kan? Kemudian meluaskan generalisasi suatu temuan tertentu ya, meluaskan generalisasi kita apalagi namanya mengeneralisasi temuan yang sudah ada sebelumnya atau temuan kita sendiri gitu ya. Kemudian menguji validitas suatu teori. Kita ingin menguji teori TPB misalnya. Theory of Planned Behavior ya, teori perilaku. Nah, itu kita ingin menguji teori tersebut pada kasus misalnya pada kasus investasi di sukuk gitu. Sukuk berbasis crowdfunding tadi yang dilakukan oleh Rifan misalnya seperti itu. Itu juga bisa seperti itu ya. Kemudian menutup kesenjangan antar teori yang ada. Kemudian memberikan penjelasan terhadap bukti-bukti yang bertentangan, memperbaiki metodologi yang keliru, memperbaiki interpretasi yang keliru, mengatasi kesulitan dalam praktek, memperbarui informasi, mengembangkan bukti longitudinal dari masa ke masa. Nah, ini adalah tujuan. Jadi kita ingin melakukan penelitian ini untuk apa gitu? Tujuannya apakah kita sekedar mengkaji, atau kita ingin meluaskan generalisasi, atau kita ingin menguji validitas suatu teori, atau kita ingin menutup kesenjangan antar teori, atau ya ini ya, apa saja gitu yang menjadi tujuan kita melakukan penelitian tersebut. Nah, kemudian ada tinjauan pustaka. Oke, saya sampai di sini dulu. Ini bab 1 sebelum kita masuk ke tinjauan pustaka. Ada pertanyaan? Halo? Makanya saya harus stop screen ini. Biar kalian kembali muncul. Gimana? Ada pertanyaan? Oh, rupanya banyak yang ke toilet ya. Sebelum kita masuk ke bab 2, udah sampai tinjauan pustaka tadi. Oke. Sekali lagi saya tanya, ada pertanyaan? Ulan? Nggak ada, Bu. Ika? Belum, Bu. Sonia? Belum, Bu. Dania? Belum, Bu. Ariana? Belum, Bu. Rania? Nggak ada, Bu. Rifki? Zio? Yogi? Belum ada, Bu. Gila? Belum ada, Bu. Dava? Nggak ada, Bu. Najma? Ridho? Nggak ada, Bu. Fadil? Hijaz? Belum, Bu. Tiara Ceria? Bila? Nabila? Savana, Lila, Bia? Savana ke toilet, Bu. Oke. Jadi, kalau gitu sekarang masalahnya apa kalian? Masalahnya belum ketemu judul, bingung sama judul, atau apa yang membingungkan? Saya juga nggak tahu di kalian maunya seperti apa. Karena belum mulai, jadi masih gimana ya, Bu? Belum Oke, kalau mulai. gitu kita mulai aja gimana? Ya. Ibu.
Apa yang berat buat kalian di sini? Saya tanya. Ayo semangat teman-teman. Berat mulainya ya. Rasanya belum mau skripsi. Nggak mau skripsi dulu ya? Ya udah. gitu, Bu. Kalau mau nggak apa-apa. Kita ketemu biar lama-lama berapa semester, 9 semester, 10 semester lah gitu ya. Jangan, Bu. Ya Allah, Ibu jangan gitu dong, Bu. Ibu jangan gitu, Bu. Nah, Kayak gitu, Bu, maksudnya. Oke, gimana kalau gitu? Apa yang buat kalian ini agak berat di menyusun proposal? Nentuin apa yang dibahas sih, Bu, sebenarnya. Oke, menentukan apa yang dibahas. Biasanya mulainya dari interest dulu. Tertariknya sama apa? Saya tanya nih. Kemarin kan saya udah tanya tuh, kamu pengen tema apa? Tema apa? Saya tahu mungkin ada yang memang sudah ketemu, oh saya kayaknya tertarik masalah ini. Tapi ada juga yang penting ada deh pas ditanya sama Bu Ana, ada yang dijawab gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nanti begitu udah jalan, ternyata saya pengen ganti, ternyata saya pengen ini, ternyata saya pengen itu. Nah, itu sering sekali seperti itu. Nah, terus gimana dong caranya biar ketemu? Jadi kalau menurut saya coba buat list ya. Buat list dulu. Nih ada berapa tema misalnya kalian tertarik di bidang apa? Ya, tertarik tentang apa? Itu coba buat list. Kemudian cari tahu tentang masalah itu gitu. Cari tahu tentang hal itu nggak melulu ada masalahnya ya. Jadi jangan, wah ini latar belakang harus ada rumusan masalah ya, berarti sesuatu harus ada masalah. Nggak begitu. Nah, makanya kenapa saya bilang temanya dulu. Kalian pengen tertarik isunya apa, temanya apa, isunya apa gitu. Jadi buat buat checklist ada isu apa aja sih yang kalian tertarik gitu. Kemudian coba cari tahu tentang isu-isu tersebut gitu. Nanti dari sekian isu itu kan pasti akan mengerucut, misalnya jadi 2. Ya, tadinya ada 5 nih, jadi 3. Kemudian tahu-tahu jadi 2. Nanti akhirnya jadi 1 gitu. Nanti jadi 1, udah fokus ke situ, baca gitu. Nanti dari hasil bacaan itu kita bisa mulai merumuskan latar belakang dan rumusan masalah. Jangan pikir judulnya dulu. Judul nanti setelah udah mulai ketemu rumusan masalahnya, baru deh kita menentukan judul. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalian mengajukan skripsi gitu ya, ketika sudah masuk di semester 7, semester depan atau semester 8, kalau udah ngajuin skripsi itu udah diminta judul gitu. Kenapa diminta judul? Karena biasanya judul itu buat bantu penentuan pembimbing gitu. Tapi sekarang karena kita masih di mata kuliah ini, saya nggak menentukan kalian menentukan judul dulu, isunya dulu apa gitu, kemudian baca. Gitu ya. Nah, sekarang isunya. Nah, kemarin kan sudah kalian sudah beberapa yang menyebutkan tema apa gitu kan ya. Apakah masih tema yang sama atau sudah ada yang berubah mungkin? Gimana? Masih sama, Bu, sama yang kemarin. Oke, Bila masih sama yang kemarin. Yang lain? Masih sama, Bu. Kalau saya lagi bingung. Sama, Bu. Ada yang masih sama, ada yang masih bingung. Ulan bingung apa, Ulan? Saya kan niatnya kan yang kemarin pengen ngebahas tentang lembaga mikro kan, Bu, BMT. Tapi setelah saya cari-cari lagi, ada sih, Bu, yang menjurus tentang digitalisasi BMT gitu. Tapi saya takut buat, saya ragu untuk data-datanya, Bu. Karena setelah saya cari tahu tuh, BMT yang sekitaran Jakarta tuh susah gitu. Dan kebanyakan BMT-BMT yang sudah berkembang itu adanya di luar Jakarta gitu, Bu. Betul, memang ya. Memang kalau BMT itu agak-agak, ya karena antara satu BMT dengan BMT yang lain itu sangat-sangat apalagi namanya bisa jauh beda gitu ya. Sehingga untuk sampai ke digitalisasi itu bisa bisa sangat berbeda antara satu BMT dengan BMT lainnya. Nah, terkait itu kira-kira ada nggak BMT yang sudah menerapkan itu gitu. Dan kemudian fokusnya mau apa? Digitalisasi itu apanya yang mau kita lihat? Apakah dari sisi si BMT-nya sebagai institusi atau lembaga atau dari sisi konsumennya? Gitu. Kan nanti ngeliatnya gitu lagi.
Nanti fokusnya kemana nih digitalisasi BMT? Apakah ke konsumen atau ke si perusahaannya gitu. Ulan. Jadi perlu cari tahu. Kalau misalnya data BMT, saya punya link ke perhimpunan BMT ya, yang di SCBD itu kantornya di Equity Tower. Itu mereka punya ini. Nah, cuman gitu, kebanyakan memang di luar Jakarta. Kalau BMT-BMT yang bagus, yang udah besar, itu kebanyakan di luar Jakarta. Kalau di Jakarta masih sangat-sangat terbatas gitu. Saya sebenarnya kalau saya tertarik buat ngebahas itu Bu, ini aplikasi mobile BMT Bu. Udah ada yang menerapkan itu? Ada, tapi kebanyakan di luar Jakarta. Saya jadi bingung datanya Bu. Nggak apa-apa, jalan-jalan lah keluar Jakarta, Ulan. Saya jadi ragu Bu jadinya. Gitu Iya. sih, Bu. Iya, oleh karena itu mungkin perlu perlu tahu dulu sebenarnya yang dibutuhkan itu data seperti apa gitu. Ya, jadi make sure datanya yang dibutuhkan data apa dan kemudian kira-kira bisa nggak didapetin datanya, gitu ya. Didapetin datanya itu maksudnya adalah apakah tadi pertanyaan datanya ada, kemudian bagaimana cara mendapatkan data tersebut, apakah datanya data primer atau data sekunder gitu kan ya. Kalau data sekunder ya mungkin kita bisa minta gitu, tapi kalau kita minta itu datanya apakah lengkap gitu, itu juga kadang-kadang jadi satu satu challenge juga buat kita ya, tantangan buat kita. Yang lain? Gimana? Makasih Bu. Ya. Yang lain gimana? Ibu, saya juga masih bingung sih, Bu. Iya, gimana Lila? Saya kan tentang digitalisasi keuangan syariah, khususnya pada link aja syariah gitu, dompet digital. Cuman kalau di dalam jurnal itu masih sedikit informasinya, beberapa doang. Terus kebanyakan itu rata-rata ada di website gitu loh. Jadi kayak apa sih KNKS ngadain webinar kayak gitu-gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Mendingnya. Mau kamu lihat dari dompet digital syariah itu apanya? Gitu kan. Jadi perlu fokus dulu. Kenapa misalnya? Jadi saya jadi nanya nih, kenapa Lila mau meneliti tentang dompet digital syariah? Tentang persepsi pelanggannya itu sih terhadap fitur, terus ketertarikannya, sama tentang kepatuhan syariahnya, kayak gimana kayak gitu. Kalau gitu berarti Lila coba baca tentang tadi kan variabel-variabelnya udah ada tuh, misalnya kepatuhan syariah, ya, kemudian fitur-fitur. Cari aja penelitian yang melihat fitur-fitur gitu, jadi persepsi konsumen tentang fitur yang ada di dompet digital. Jangan langsung spesifik ke dompet digital syariah, dompet digital secara umum, karena tadi kan penelitiannya masih jarang. Jadi coba cari yang seperti itu. Kemudian baca gimana sih model penelitiannya, terus dia ininya gimana gitu, hasil penelitiannya seperti apa. Nah, itu bisa kita jadikan referensi dalam penelitian kita gitu untuk melihat tadi dompet digital syariah. Kemudian syariah compliance ya. Syariah compliance mungkin kita nggak kalau nyari yang di dompet digital syariah dalam hal ini studinya pada link aja syariah mungkin belum ada. Nah, coba kita lihat di dompet digital yang non syariah atau dompet digital konvensional. Gimana tuh ininya gitu ya. Tadi persepsi ya dan sebagainya. Kalau syariah compliance mungkin kalau di dompet digital belum ada ya. Khususnya dompet digital syariah mungkin belum ada. Coba syariah compliance cari penelitian tentang syariah compliance pada lembaga keuangan syariah. Entah itu bank, entah itu lembaga keuangan mikro syariah, entah itu BNT. Gimana sih penelitian tentang itu? Nah, itu bisa jadi referensi gitu untuk penelitian tentang dompet digital syariah. Gitu, Lila. Ya. Jadi kalau tadi yang KNKS itu berita itu kan cuma berita ya. Jadi kalau ada fakta, ada data, mungkin kita bisa kutip itu, tapi itu nggak terlalu
berkontribusi saya rasa dalam proposal kita. Yang paling berkontribusi adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya gitu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Oke, kalau begitu sekarang gini ya. Ini karena ada lagi nggak yang mau cerita apa kendalanya atau kebingungannya? Yang lain? Saya mau nanya. Iya, silakan Sonia. Kan saya mau tentang produk pembiayaan bank syariah. Nah, saya mau meneliti dari pengaruh literasi keuangan syariahnya gitu, Bu, terhadap minat masyarakat itu menabung sama dalam memutuskan untuk memilih produk pembiayaan apa yang diambil. Itu kira-kira gimana, Bu? Apanya nih kira-kira itu apanya? Saya kepikiran saya kepikiran mau ngambil itu minat di situ, tapi saya bingung gitu. Berarti datanya harus gimana? Terus yang saya harus lakuin tuh apa gitu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti gini. Jadi ini untuk semua juga ya. Kalau misalnya udah ada kayak gitu, kalau kayak Sonia nih, saya pengen ini dan gini-gini. Coba cari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Jangan-jangan sudah banyak yang melakukan itu, gitu. Ya, jangan-jangan sudah banyak yang melakukan penelitian yang ingin dilakukan oleh Sonia dengan bahasa yang berbeda-beda gitu satu sama lain. Tapi sebenarnya inti penelitiannya itu sama, gitu. Inti penelitiannya adalah ingin melihat bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah gitu terhadap minat menabung atau minat pembiayaan gitu. Atau mungkin dia bahasanya bukan literasi karena literasi itu kan apalagi namanya konstruk dari pengetahuan, kemudian kemampuan ya, kemampuan untuk mengadopsi atau kemampuan itu dalam hal ini adalah skill keterampilannya dia, kemudian pemahamannya dia gitu. Ya, ada mungkin yang nggak pakai bahasa literasi, tapi pengetahuan, pengaruh pengetahuan terhadap minat menggunakan pembiayaan syariah. Mungkin dia nggak bilang pembiayaan syariah, tapi minat dalam menggunakan apalagi namanya KPR IB ya, KPR Islamic Bank atau KPR syariah misalnya gitu. Nah itu kan juga sama gitu. Jadi coba lihat penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya gitu. Kalau misalnya udah meneliti, wah ini ternyata udah banyak nih. Lihat aja gimana hasil penelitiannya. Kalau udah lihat penelitiannya, dia merekomendasikan penelitian selanjutnya apa. Nah, penelitian selanjutnya itu yang bisa kita lanjutkan, bagus atau menarik untuk kita lanjutkan gitu. Jangan sampai kita tertarik, ternyata sudah banyak sekali penelitian terkait itu dan kayaknya sayang gitu kalau kita menghabiskan waktu untuk melakukan penelitian yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Kecuali kalau penelitian kita itu benar-benar akan sangat berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Artinya itu ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya kan kita dapat ini ya, amal jariah ya. Di dunia kita dapat, di dunia dapat gelar skripsi, skripsinya selesai, wisuda gitu, terus di akhirnya juga dapat. Kenapa dapat? Karena tadi kita berkontribusi pada keilmuan, teori kita dipakai dan sebagainya. Tapi kalau enggak, mending cari penelitian yang lain. Artinya apa tadi yang saya bilang bahwa kalau misalnya sudah ketemu, oh ternyata banyak nih yang melakukan penelitian ini. Rekomendasi mereka terkait hasil penelitian itu apa gitu kan? Penelitian yang dapat dilakukan selanjutnya adalah misalnya dengan menambah variabel mungkin, dengan misalnya meneliti tentang apa gitu ya. Biasanya hasil penelitian itu gitu, dia akan kasih rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Gitu. Itu cara paling mudah untuk mendapatkan ide untuk penelitian. Itu baca hasil penelitian terdahulu yang kita tertarik, kemudian nanti lihat rekomendasinya dia terkait penelitiannya dia apa gitu yang bagus untuk kita lanjutkan gitu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain? Ada lagi yang punya kebingungan yang lain? Kebingungan yang berbeda mungkin? Fadil gimana? Fadil Budi. Kalau saya sih masih bingung kekhususannya, Bu, kayak judulnya, terus membahasnya apa aja. Saya pengen
terbesit gitu ke perkembangan, terus saya cari cuman ada 2 yang saya ketemu, nggak tahu yang belum ketemu ada berapa, tentang perkembangan sistem pembayaran di era digital saat ini. Baru Oke, ketemu payment 2 sih system ya. Iya. Payment system sekarang coba kamu spesifikkan gitu. Mungkin kalau kamu masukkan keyword gitu ke Google, itu biasanya memang ketemunya kadang kalau nggak berita gitu kan, seperti itu gitu. Kalau masuk ke Google, coba cari di Google Scholar, googlescholar.co.id, Google atau masukkan ya di Google itu Google Scholar atau Google Cendekia. Nanti sudah masuk di Google Cendekia, ya masukkan keyword yang mau kamu jadikan, nanti akan muncul itu hasil penelitian gitu. Oke, itu pertama. Yang kedua, coba kamu generate isu atau tema yang ingin kamu lihat. Misalnya tadi sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital berarti kan OVO ya kayak gitu kan. Coba kamu masukkan tuh sistem pembayaran digital atau digital payment system, pasti munculnya banyak gitu. Digital payment system OVO muncul bakal banyak banget. Atau misalnya digital payment system GoPay kan banyak ya. Itu langsung kamu masukkan secara spesifik gitu, nanti akan muncul tuh. Nah kalau misalnya muncul cuma 1, 2, 3 atau katakan 5 gitu ya, kamu lihat di penelitian di papernya dia gitu atau daftar pustakanya dia, itu pasti banyak referensinya. Tinggal cari di situ yang mana yang yang paling dekat dengan apa yang ingin kamu teliti. Gitu caranya, Budi. Jadi kalau judulnya perkembangan gitu boleh nggak, Bu? Perkembangan sistem pembayaran di era digital itu kira-kira gimana, Bu? Sekarang begini, kamu jadi jangan lihat judul dulu, jangan ke judul dulu. Tadi kan saya bilang kalau bisa kamu cari fokus penelitiannya apa dulu atau isunya apa dulu. Kalau mau lihat perkembangan nanti sebentar. Maksudnya kita nggak masuk ke judul dulu, kita cari karena gini, kalau kita sudah terfokus pada judul, kita terpaku. Misalnya kita udah nentuin judul nih, kita nanti bakal secara mindset kita langsung ke fokus pada judul yang udah kita patok gitu. Tapi kalau kita misalnya masih ke isu, itu nanti kita bisa menentukan judul belakangan gitu. Kalau udah tahu isunya apa, kemudian kita bisa berdasarkan isu itu kita merumuskan latar belakang dan rumusan masalah. Nah, dari situ kita sudah bisa tuh lihat ini kira-kira judulnya bakal seperti apa gitu. Baik, Bu. Itu Fadil. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Yang lain? Yang lain? Yang masih bingung mungkin? Kalau enggak berarti saya anggap ini udah beres ya, karena nggak ada yang bingung lagi nih. Bu. Ya, silakan Bila. Suaranya nggak kedengaran Bila, masih mute. Masih maaf, Bu. Jadinya kan saya kan udah sempat kebayang, Bu, judulnya mau apa, kayak ngebahasnya tentang apa. Tapi saya tuh masih bingung sama fokusnya gitu loh, Bu. Ini tuh udah seminggu saya kayak, ini fokusnya kemana ya, masih bingung gitu, Bu. Kan kalau saya kan ngebahas tentang labelisasi halal ya, Bu ya. Nah, jadinya saya tuh lebih ke pihak yang pro-nya tentang pengaruhnya seberapa besar atau kan banyak masyarakat Indonesia tuh yang kayak masih nggak mentingin label halal, Bu. Kadang kalau misalnya makanan yang belum ada halalnya ya udah dia tetap makan kayak gitu. Jadi saya masih bingung antara dua itu, Bu. Gitu. Oke. Pertanyaannya saya tadi sama kayak Sonia. Bila udah pernah baca paper terkait persepsi konsumen terhadap label halal atau pakai keyword label halal ya di Google Cendekia atau Google Scholar. Jadi nyarinya di Google Scholar atau Google Cendekia. Jangan nyari di Google yang Google umum ya. Kalau Google umum nanti dia ngarahinnya biasanya berita kayak gitu.
kalau kita pakai Google Scholar, dia nanti akan kasih keluar output paper-paper gitu. Nah, papernya kalau kita pakai bahasa Indonesia, nanti biasanya ya bahasa Indonesia keluarnya. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris, itu banyak sekali hasilnya gitu. Nah, ada paper yang bisa kita download, ada yang berbayar gitu. Kalau download biasanya udah bentuknya udah open source. Nah, kalau misalnya masih berbayar, biasanya ada kita pakai kita pakai pihak ketiga untuk bantu buka papers tersebut sehingga kita bisa download gitu untuk kita bayar. Nah, kembali ke tadi pertanyaannya Bila, ini gimana labelisasi halal? Jadi saran saya mungkin Bila baca dulu tuh penelitian-penelitian tersebut. Nanti dari situ sama tadi lihat rekomendasinya, karena penelitian itu tentang label halal apakah sudah pernah dilakukan ya. Kalau sudah pernah dilakukan, kira-kira penelitian yang sudah pernah dilakukan yang seperti apa gitu. Nanti sehingga dari situ bisa oh ini sudah pernah nih penelitian ini gitu, label halal kalau di makanan mungkin, atau di mana, di pariwisata atau di mana gitu kan ya, di kosmetik itu juga beberapa penelitian sudah pernah dilakukan. Kalau yang di makanan itu kemarin angkatan 2015 pernah melakukan penelitian terkait itu. Kemudian ada juga yang meneliti tentang label halal pada kosmetik. Itu juga sudah pernah ada. Nah, makanya saran saya Bila coba baca-baca dulu, nanti dari situ kira-kira apa ini yang bisa Bila teliti gitu ya dari penelitian tersebut gitu. Mungkin 2-3 paper dulu atau 5 gitu lebih bagus. Semakin banyak yang dibaca nanti semakin menambah, oh ini sudah pernah dilakukan, berarti saya kayaknya nggak yang ini deh, saya ganti yang ini gitu. Seperti itu. Ya. Atau lihat aja rekomendasi penelitian itu apa gitu, yang menurut kamu menarik, rekomendasinya apa. Nanti dari situ kamu bisa ide apa yang bagus untuk diteliti gitu. Oke, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Halo? Ibu tadi suaranya putus-putus. Oh iya, maaf. Putus, Bu. Ini kok saya Zoom-nya hilang tiba-tiba nih, bentar. Halo? Udah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, sorry Udah, tadi Bu. tiba-tiba hilang saya ternyata. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Ibu, saya mau minta saran aja, Bu, untuk kita bisa mencari isu-isu itu gimana ya, Bu? Mungkin kayak apa ada metode kita buat mencari isu-isu gitu, Bu? Metode untuk mencari isu. Pertama, Bulan punya ketertarikan nggak terhadap satu isu tertentu gitu? Ada, Bu. Oke. Kalau ada, misalnya tadi ya, BMT. Jadi kita pakai metode induktif tadi. Oke, BMT ini mungkin terlalu spesifik sekali. BMT itu sama dengan lembaga keuangan mikro, kan? Coba Bulan cari ya lembaga keuangan mikro atau microfinance ya, pakai keyword itu microfinance. Cari di mana tadi Google Scholar. Nanti pasti banyak penelitian yang muncul tentang microfinance gitu.
Kalau kita pakai BMT, pakai keyword BMT itu pasti emang banyak ya. Cuman kan penelitiannya ya rata-rata seperti itu gitu kan. Oh ini sudah pernah dilakukan, penelitian ini sudah pernah dilakukan. Tapi kalau kita apalagi namanya memperbesar skopnya, kita akan dapat banyak isu gitu loh terkait apa yang ingin kita teliti. Tadi kalau contohnya tadi BMT kan, oh BMT itu adalah lembaga keuangan mikro kan, atau koperasi gitu. Nah, coba kita tarik ke skop yang agak besar, yaitu microfinance. Kita masukkan keyword microfinance di Google Scholar. Nanti muncul tuh banyak penelitian terkait microfinance. Nah, atau kalau misalnya kita mau lihat apalagi namanya isu yang lagi hype terus yang seperti apa sih sekarang? Masukkan aja tuh di mana Google biasa, bukan Google Scholar, Google biasa, nanti muncul microfinance in apa gitu. Ya paling nggak jauh-jauh lah sama lembaga keuangan dunia, kayak gitu kan, mungkin lembaga-lembaganya PBB, seperti itu, nanti baca-baca, oh ini lagi happening itu, isu tentang ini. Nah, nanti ambil isu itu, coba kamu taruh di Google Scholar, nanti muncul segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Baca deh itu paper-papernya. Sudah baca papernya, nanti ya pasti dapat insight untuk apa yang menarik gitu. Nah sebaiknya kalau sudah ada begitu udah mulai fokus gitu, jangan kayaknya ganti lagi deh nyari yang lain gitu. Itu pasti nggak bakal puas, nggak bakal berhenti gitu. Nah makanya kalau mau cari yang general tadi caranya seperti itu, Lan. Masukkan di Google ya, masukkan di Google Scholar kalau mau langsung spesifik ke paper. Tapi kalau misalnya mau cari tema yang lebih panjang gitu ya, nah masukkan ke Google. Tapi harus ditarik dulu, apalagi namanya diperluas dulu skopnya gitu. Karena kalau misalnya kamu nulis BMT aja ya banyak juga sih, cuman kan isunya mungkin begitu-begitu aja gitu. Sementara mungkin kamu pengen yang out of the box misalnya ya. Nah, itu begitu caranya gitu. Untuk ketemu isu-isu atau lihat tema-tema call paper yang internasional itu juga kadang-kadang suka bagus gitu isunya. Makasih, Bu. Oke. Yang lain? Yang lain bagaimana? Udah punya ini ya, udah punya apalagi namanya bayangan ya yang lain ya? Bakal nulis apa gitu. Oke, kalau begitu saya minta kalian minggu depan ya sudah masing-masing mempresentasikan bab satunya. Oke, janganlah bab satu dulu. Proposal penelitiannya itu berarti latar belakang dan rumusan masalah. Ya, membuat rumusan masalah dan latar belakang. Saya nggak minta kalian membuat judul dulu ya. Kalau mau bikin judul silakan. Tapi kalau misalnya belum ada judul, yang penting saya mau meneliti tentang ini gitu ya. Nah, sekarang buatlah berdasarkan hal itu, berdasarkan isu atau fokus atau tema apapun itu yang kalian sudah tentukan, buatlah latar belakang dan rumusan masalahnya. Gitu ya. Minggu depan langsung kita presentasikan satu-satu. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Jadi kalau misalnya minggu depan kita udah mempresentasikan latar belakang dan rumusan masalah, kita masih bisa kan ya, Bu? Kayak misalnya kita minta saran dari Bu, mungkin ada yang kurang atau bisa lebih diperbaiki lagi gitu, Bu. Nah, iya. Jadi tujuan saya memang begitu ya. Jadi maksud saya untuk membantu kalian menentukan apa yang akan kalian buat ya. Jadi kenapa saya minta kalian mengerjakan bab 1 atau bukan bab 1 ya, latar belakang dan rumusan masalah itu untuk membantu kalian nanti minggu depan kalian presentasi, kita kemudian diskusikan nih maunya apa gitu kan. Saya akan kasih masukan-masukan, kemudian kalian revisi untuk perbaikan bab 1 kalian gitu ya, khususnya untuk latar belakang dan
rumusan masalah. Makasih, Bu. Jadi bukan berarti sudah bikin minggu depan terus nanti kalau mau berubah gimana Bu? Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Ini kan khusus tugas untuk minggu depan aja gitu. Karena kalau misalnya kita materi terus, kalian nanti nggak bikin-bikin gitu kan ya. Oke, ada lagi yang lain? Ibu ini PowerPoint atau kita buat di Word, Bu? Sebenarnya harusnya buatnya PowerPoint ya, PowerPoint, Word, harusnya Word. Cuman kan enaknya kalau dibaca itu dibaca PowerPoint gitu. Jadi mungkin kira-kira jadi berapa halaman itu kalau PowerPoint? Karena isinya kan cuma latar belakang sama rumusan masalah ya, gitu. Jadi mungkin dibuat dalam bentuk PowerPoint kali ya? Baik, Bu. Oke, Bu. Ya, jadi ingat jangan terlalu bergantung sama judul. Artinya jangan terlalu dibingungkan oleh judul. Judul itu belakangan. Yang penting kalian punya fokus atau isu atau tema gitu untuk kalian teliti. Jadi perlu itu dulu yang utama. Nanti setelah itu kalau sudah ada latar belakang, sudah ada rumusan masalah, itu baru kita bisa nyusun judulnya ini sebaiknya seperti apa gitu. Oke, ada pertanyaan untuk penyusunan latar belakang? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oke, kalau saya kasih waktu kira-kira kapan nih due date pengumpulannya? Karena ini dikumpulkan di Google Classroom. By the way, udah tahu Google Classroom-nya? Saya belum kasih ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nanti saya share link-nya di di Telegram ya. Iya, Bu. Ntar pengumpulannya itu dijadikan PDF dulu atau gimana, Bu? Ya, sebaiknya buatnya dalam bentuk tadi. Kalau kalian mau buat dalam bentuk Word, ya, kemudian nanti ditaruh di PPT, kemudian di PDF-in kalau disubmit. Ujung-ujungnya PDF. Jadi sebenarnya kenapa di PowerPoint supaya enak bacanya, ya, supaya enak bacanya. Jadi gitu. Oke, ada lagi di PDF-in biar ringan ya. Maksud saya ininya, apalagi namanya Google Classroom saya jadi ringan gitu karena banyak sekali kelas di sini. Ada lagi yang lain? Nah, sekarang waktu kapan nih? Jangan Senin, Hanif, kelamaan. Ibu, Bu. Ya. Ibu jangan, Bu, dan buru-buru. Jangan buru-buru. Iya, Bu. Jangan buru-buru. Masih mau baca-baca jurnal, Bu, sama Asik baca ya beneran ya. Iya, Baca, bener, Bu. Oh ya, jangan lupa referensi ya. Jadi setiap kalian mengambil gitu atau misalnya kalian ingin mengutip atau wah ini saya memasukkan di apalagi namanya di latar belakang saya. Pertama gunakan paraphrasing ya. Jadi paraphrase kalimatnya gitu kata-katanya jangan sampai sama. Kemudian langsung taruh di daftar pustaka setelah itu gitu. Ya, ini yang membantu untuk cek plagiasi nanti karena pada akhirnya kita harus turunitin ya cek plagiasi tingkat kesamaannya dan sebagainya. Oleh karena itu karena ini semuanya isinya adalah kita mengutip sana, mengutip sini gitu kan ya. Kita menggunakan ide siapa gitu, kemudian kita merumuskan, kita akan menggunakan banyak kalimat orang lain gitu. Nah, saya sangat tidak menyarankan kalian untuk copy paste langsung, tapi gunakan paraphrasing gitu. Bisa menggunakan apalagi namanya ide yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda gitu. Misalnya kalian copy dari siapa gitu, terus kalian paraphrasing lagi supaya menghasilkan kalimat yang berbeda tapi dengan maksud yang sama gitu.
Kemudian ditulis di situ siapa gitu ya, misalnya bulan 2020 gitu. Kemudian langsung taruh di. Jadi untuk latar belakang ini, latar belakang dan rumusan masalah itu sertakan juga daftar pustakanya ya atau referensinya. Jadi daftar pustakanya udah bentuk daftar pustaka sebagaimana biasa kita bikin karya ilmiah gitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi hari apa dong kalau gitu? Senin. Jangan hari Senin Bu kata. Jangan Senin, Minggu aja deh, Minggu ya. Jadi Senin itu kita udah ini, kalian jangan sampai mata kuliah Islamic Branding terus pikirannya ke Medpen lagi, mentang-mentang saya juga yang ngajar. Ya, Minggu aja, saya kasih waktu sampai Minggu due date-nya. Ya. Gimana? Sampai Minggu ya? Jam berapa Bu minggunya? Minggu malam ya Bu? Minggu malam ya Bu? Minggu malam Senin. Minggu malam jam 12. Itu udah perbatasan antara Minggu dan Senin. Malam Senin maksud saya. Baik, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ini nama grupnya apa lagi sih? Kok lupa? Metodologi penelitian. Yang di tele, Bu. Oh ya. Udah saya kirim ya linknya di Telegram. Ingat, joinnya hanya bisa menggunakan akun IBS. Nanti saya buat assignment-nya sebentar. Kalau ada yang udah. Jadi kalian buat dalam bentuk PowerPoint, kemudian tadi latar belakang. Pertama tadi ya, kalau misalnya udah ada judul bagus, kalau nggak ada ya isu atau tema atau fokus gitu. Kemudian latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian daftar pustaka. Gitu ya. Oke, kalau sudah jelas, ini kita saya nggak lanjut lagi karena tinjauan pustaka nanti kita bahas setelah setelah latar belakang atau setelah bab 1 ini beres. Jadi minggu depan kita udah masuk pertemuan keempat, itu kalian presentasi hasil bab 1-nya atau tadi latar belakang dan rumusan masalah. Kalau misalnya minggu depan itu masih memungkinkan untuk kita bahas tinjauan pustaka, kita lanjut, tapi kalau enggak nanti mungkin di pertemuan kelima gitu ya. Jadi pertemuan ke-6 dan ke-7 itu kita sudah mempresentasikan bab 1 dan bab 2 gitu. Oke? Karena nanti untuk UTS-nya seperti yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan, itu akan membuat konseptual paper. Konseptual paper itu berasal dari tinjauan pustaka. Jadi kita menggunakan tadi ya judul yang kalian buat atau tema yang kalian buat, kalian akan membuat konseptual paper berdasarkan isu tersebut atau tema tersebut, gitu ya. Udah, saya nggak terlalu banyak lagi yang saya omongkan, nanti kalian makin bingung lagi. Kalau nggak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya anggap ini masih 10 berapa nih? 10.46 ya. Masih ada waktu menuju 11.20 sekitar 30 menit ya, 30 menit 35 menit lah. Nah, saya anggap kalian mulai mengerjakan ini gitu ya. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin? Nggak ada? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke lah kalau cukup ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir pagi ini. Jangan lupa ini kita masih ada 35 menit. Itu saya anggap kita mengerjakan bab 1 ya, mulai bab 1. Mulai mengerjakan bab 1 dari sekarang. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir siang ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke.
Terima kasih, Bu. Rekaman. Hanif. Hanif, record Hanif. Hanif. Ijas. Saya itu pakai OVO-nya Sonia ya. Oke. Teman-teman ada nggak yang banknya bisa dipakai teman-teman buat itu? Udah, Ijas. Udah, Ijas.